Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan mengerjakan 5 soal kimia. Yang pertama, yang satu ada sebanyak 0,75 gram suatu senyawa non-elektrolit Y dilarutkan ke dalam air sehingga volume 500 ml. Jika pada suhu 7 derajat Celcius tekanan osmotik larutan tersebut adalah 92,72 mmHg, berapakah massa molekul relatif senyawa Y? Satu atom 760 mmHg. Oke, jadi langsung kita kerjakan saja. Jadi di sini kan tertulis nih tekanan osmotik larutan. Tekanan osmotik larutan itu ada dua rumus. Yang pertama itu ada P sama dengan mRTI, itu untuk larutan yang senyawa elektrolit. Kalau yang rumusnya non elektrolit itu rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Oke, jadi itu diketahui sebanyak 0,75 gram berarti itu massa sama dengan 0,75 gram suatu senyawa elektrolit Y. Nah, berarti kalau elektrolit Y kita menggunakan rumus P sama dengan M R T. Terus dilarut dalam air sehingga volumenya 500 ml. Volume berarti V sama dengan 500 ml. Jika pada suhu 27 derajat Celcius, kalau suhu itu satuannya itu T derajat sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, kalau di sini masih tertulis derajat Celcius, kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi cara membacanya kita tambah 273 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Oke. Tekanan osmotik larutan tersebut adalah 92,72 mmHg. Tekanan osmotik berarti P sama dengan 92,72 mmHg. Berapakah massa molekul relatif senyawa Y? Jadi yang dicari itu Mr sama dengan mencari. Oke. Jadi sebelum kita mencari Mr, kita bagi dulu antara si P-nya ini 92,72 dengan 1 atm atau 760 mmHg. Jadi langsung aja kita di sini kita tulis P sama dengan 92,72 dibagi 760 sama dengan 0,122 mmHg. Oke. Jadi di sini kita harus tulis 0,122 Oke. Sebentar. Kita langsung ke rumusnya ya. Jadi rumusnya itu ada Q sama dengan M kali R kali T. Nah, R ini bisa kita ubah lagi jadi M kecil per MR dikali dikali 1000 per V terus dikali R dikali T. Oke. Nah, jadi R itu 0,082. Jadi jumlah R ini tuh di sini ya. R sama dengan 0,082.
Di sini volume kan 500 nih, V 500 sudah kita masukin 500 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya. T-nya atau suhunya itu 300 Kelvin. Kenapa kita pakai 300 Kelvin? Karena sudah kita jumlah antara 27 derajat Celcius ditambah 273 derajat Celcius. Maksudnya masukin 300. Oke. Jadi di sini tuh bisa langsung kita coret aja. Sini kan ada 1500. Kita coret 2 0 di belakang, sisa 10 sama 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Kita bisa tulis di sini. Jadi ini kan kita bagi 1000 sama 500 kan. Ini si MRI ini bisa kita pilih ruas awalan bagi, jadi kali sebelah sini 0,122 kita pindah ke kanan. Jadi awalan biasa dipindah ke kanan jadi pembagian. Oke. Jadi di sini bisa kita tulis MR sama dengan 0,75 dikali 2 dikali 0,082 kali 300 dibagi 0,122. Oke, sama dengan ini bisa kita kali dulu ya. Jadi 0,75 dikali 2 dikali 0,082 dikali 300 sama dengan 36,9. Oke, sama dengan 36,9 dibagi 0,122 sama dengan oke. Jadi langsung aja kita bagi 36,9 dibagi 0,122 sama dengan 302,45 seterusnya. Jadi bisa kita tulis di sini 302,45 apa ya sebutnya? Itu ya itulah pokoknya. Oke, jadi satuannya itu ini 302,45. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, oke, jadi kita lanjut di soal nomor 2. Setarakan reaksi redoks berikut ini dengan menggunakan metode ion elektron pada suasana basah. Jadi reaksi redoksnya tuh Bi2O3- tambah ClO- menjadi 2BiO3- tambah Cl-. Nah, ini tuh itu kan -2 kali 3 -6 dikurang 1 sama dengan +5 ditambah ClO- ini jadi -2 ditambah -1 juga sama dengan +1. Terus di sini O-nya itu -2 kali 3 sama dengan -5. Kok -5? Enggak. -2 kali 3 -6 tambah 1 -5 kali 2 sama dengan +10. Jadi di sini Cl ini 1 jadi -1. Oke, jadi karena di sini +5 ke +10, jadi kalau yang bertambah itu oksidasi, kalau yang berkurang kayak +1 jadi -1 itu reduksi. Nah, jadi kita mencari si oksidasinya dulu. Jadi oksidasi itu Bi2O3- menjadi 2BiO3-. Nah, habis itu kita mencari Bi2O3- tambah 3H2O. Kenapa bisa 3H2O? Karena yang sebelah kiri ini kekurangan O. Supaya setara jadi kita tambah 3H2O menjadi 2BiO3- tambah 6+. Kenapa 6+? Karena di sini 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, langsung kita hitung muatannya. Di sini di O3- ini ada muatan -1. Nah, kalau di sini kan nggak ada muatannya, jadi kita tulis 0. Jadi -1 tambah 0 sama dengan -1. Nah, yang di sini ada muatan -1. Karena kali 2 jadi
min 2 ditambah 1 dikali 6 sama dengan plus 6 atau jadi min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, kalau si oksidasi ini tuh cari dari yang terkecil. Yang terkecil itu kan min 1 ya. Jadi 4 ditambah berapa supaya hasilnya min 1, yaitu min 5. 4 tambah min 5 sama dengan min 1. Nah, habis kita menghitung jumlah muatan ini, kita bisa masukin si min-nya ini. Jadi Bi2O3 min tambah 3H2O menjadi 2BiO3 tambah 6H plus tambah 5 min. Karena di sini ditambah min 5. Oke, habis itu kita menghitung yang jumlah muatan dari si reduksi. Jadi si reduksi ini ClO min ditambah 2H plus. Kenapa ditambah 2H plus? Karena kekurangan H, jadi tambah menjadi Cl min tambah H2O. Terus jadi kita menghitung jumlah muatannya. Jumlah muatan di sini tuh ada min 1 sama 2. Jadi min 1 tambah 2 sama dengan 1. Terus habis itu kita ngitung yang sebelah kanan. Jumlah muatan sebelah kanan ini ada min 1 ditambah 0 karena dia nggak ada muatannya. Jadi hasilnya min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Kita cari yang terkecil yaitu min 1 karena di sini 1. 1 tambah berapa supaya hasilnya min 1, yaitu min 2. Jadi 1 tambah min 2 sama dengan min 1. Sama kayak yang oksidasi, kita masukin min-nya. Jadi di sini ClO min tambah 2H plus tambah 2 min menjadi Cl min tambah H2O. Nah, setelah kita mencari jumlah muatannya, kita mengeliminasi reduksi dan juga oksidasinya. Jadi reduksi ini ada ClO min tambah 2H plus ditambah 2 min menjadi Cl min ditambah H2O. Terus yang oksidasi ini Bi2O3 min ditambah 3H2O menjadi 2BiO3 min tambah 6H plus tambah 5 min. Nah, jadi masing-masing ini bisa kita kali. Yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 2 supaya bisa dicoret-coret. Nah, jadi tinggal kita coret-coret aja yang bisa kita coret, oke? Pokoknya tuh ini hasilnya 5 ClO min ditambah 2BiO3 min ditambah H2O menjadi 5Cl tambah 4BiO3 min tambah H2H plus. Nah, ini tuh suasana asam. Kalau suasana basahnya itu bisa kita ubah jadi 5 ClO min tambah 2BiO3 min tambah 2H min menjadi 5 Cl min tambah 4BiO3 min tambah H2O. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang di nomor 3 kita dapat soal diketahui potensial elektrolisit dan terima sebagai berikut. Ag plus tambah min menjadi Ag, E0-nya sama dengan plus 0,85. Terus ada Mg2 plus tambah 2 min menjadi Mg, ini harus di bawah sini ya. Jadi E0 sama dengan minus 2,34 V. Jadi yang A ini tuliskan notasi sel Volta dan tentukan potensial standar yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Yang B tuliskan pula reaksi selnya. Jadi sebelum kita menghitung yang A, kita cari dulu si B-nya ini, yang si reaksi sel ini, oke? Jadi ini bisa kita langsung tulis Ag menjadi nah, si ini kan mereka kan apa ya namanya? Pokoknya sama lah, nggak beda tempat. Nah, jadi ya Mg ini kita tuker. Jadi Mg menjadi Mg2 plus tambah 2 min. Oke. Jadi di sini kan udah pindah nih. Tapi yang atas ini Mg ini masih 1 belum 2. Jadi kita samain dulu dengan cara yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Oke. Jadi bisa kita hitung 2Ag plus tambah 2 Mi menjadi 2Ag. Terus ini kan kali 1 nih, jadi langsung aja kita tulis kurang Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 ini bisa kita
kita sudah dapetin 2M sama 2MG. Ini bisa kita coret. Tersisa 2AG plus tambah MG menjadi 2AG tambah MG 12. Jadi bisa kita tulis 2AG plus ditambah MG menjadi 2AG tambah MG 2 plus. Nah ini kita udah ketemu nih reaksinya nih. Itu yang jawaban si B. Jadi B itu sama dengan sekian ya. Di situ kita mencari notasi sel dan tentukan potensial standarnya. Jadi potensial standar itu si E0 ini. Jadi karena si E0 nya yang MG12 ini udah kita ubah jadi MG di sebelah kiri, MG12 di sebelah kanan. Jadi ini awalnya minus bisa jadi plus. Jadi sebagai kita tulis di sini E0 sama dengan plus 0,80. Kita tambah 0 tambah 4 8 tambah 3 11 1 tambah 2 ini koma 3,14. Oke, habis itu ya habis itu kita mencari si sel notasi sel voltanya. Jadi notasi sel voltanya ini bisa kita tulis dimulai dari 2AG dari 2. Ya, dimulai dari si 2AG ini. Ini kita anggap 1 ya. Terus ini 2. Oke, jadi yang notasi sel voltanya dari 2AG. 2AG jadi si 2AG garis 2AG plus garis 2 MG12 garis MG itu notasi sel voltanya. Oke, nomor 3 selesai, kita langsung lanjut ke nomor 4. Oke, jadi di nomor ini ada soal sejumlah arus mengendapkan 15 gram perak dari larutan AgNO3 dan mengendapkan 5 gram logam M dari larutan MsO42. Jika air perak 108 gram per mol, maka Fr dari MsO42 adalah jadi ANS itu 32, RO itu 16. Jadi WAG di sini itu 18 gram, WM-nya ini 5 gram, air AG-nya 108 gram per mol. Jadi kalau kita menghitung mau mencari WAG itu pakai rumus AR per N. Air dari AgNO ini kan 108, N-nya ini 1. Jadi bisa kita bagi 1 sama 108. RM ini bisa kita kali 30 kali 4 kali 4 boleh kali ya Mas? dikali 4 sama dengan 120. Jadi kita sudah rumusnya aja WAG per EAG sama dengan WM per EM. Jadi WAG nya ini 108 dibagi EAG nya ini 100. Sebelum banget kemarin gue yang nomor 4 WM-nya ini 5. ulang aja. Yang dicari itu EM. Oke, jadi langsung kita tulis bisa ini bisa langsung kita kali ulang ya. Jadi 18 EM sama dengan 108 kali 5.
kita mencari si MRNSO42 nya ini. Mau nggak dari sini? Oke. Jadi kalau mencari itu kita bisa di sini bisa kita tulis 1 kali N ditambah si S-nya ini ada Remet fisika. sama dengan 1 dikali AR. Lah, emang udah ketahuan no, nilai-nilai. M di sini itu 1. Kan fisika. Ini gue berapa? Nilai gue berapa? Ya udah nggak apa-apa, gue juga 15, bohong banget lu. Fisika gua. Ini gua berapa fisika? gue sama nama Chelsea. Lu udah. Ini Jadi MRC SO42 ini hasilnya 138. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, jadi kita langsung ke soal nomor terakhir atau nomor 5. Jadi untuk soalnya tuh ada untuk menghasilkan logam magnesium 1000 kg lelehan MgCl2 dielektrolisis. Tentukan A. Berapa mol elektron yang digunakan dalam proses. B. Proses industri menggunakan 8,4 kWh per 500 gram. Hitunglah berapa kilojoule per mol yang diperlukan per mol magnesium dan burung 1 kWh sama dengan 3600 kJ. Jadi langsung aja kita jawab nomor yang A, huruf yang A. Jadi dia itu langsung kita tulis MgCl2 menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Jadi kationnya itu sama dengan Mg2+ tambah 2 Min menjadi Mg. Anion minnya sama dengan 2 Cl min menjadi Cl2 tambah 2 Min. Untuk mencari MrMgCl2 karena ya gitu. Jadi kita bisa menulis MrMgCl2 sama dengan 1 kali ArMg ditambah 2 kali ArCl sama dengan 1 kali 24,3 tambah 2 kali 35,5. Jadi 1 kali 24,3 itu hasil tetap 24,3 tambah 71 hasil dari 2 kali 35,5 sama dengan 95,3. Bisa kita ubah atau kita genepin jadi 95. Ya, langsung kita ke mencari si mol elektronnya. Jadi di sini ada NMgCl2 sama dengan M per Mr sama dengan 1000 per 95 sama dengan 10,53 kmol. NMg2+ sama dengan 1 per 1 kali 10,53 sama dengan 10,53 kmol. Nmin sama dengan 2 per 1 kali 10,53 kmol sama dengan 21,6 kmol. Habis itu nomor yang A ini kita udah ketemu ya, hasilnya 21,06 kmol. Kita langsung menjawab yang B. Jadi yang B ini ada SB sama dengan M per Mr sama dengan sama dengan 0,5 dibagi 24 sama dengan 0,0208 kmol. Jadi E sama dengan NMg2+ per NMg dikali 8,4 sama dengan 10,53 per 0,0208 kali 8,4. Jadi hasilnya 4252,5 kWh. Jadi kan karena 1 kWh itu kan 3600 kJ ya. Jadi karena yang di sini hitunglah berapa kilojoule per mol, jadi langsung kita tulis si E-nya ini jadi 4252,5 dikali 3600 sama dengan
5.309.000 kilojoule. 15 juta. 15 juta ya? Nah. Iya benar 15 juta. 15.309.000 kilojoule. Oke. Jadi sekian pembahasan soal kimia, 5 soal esai kimia SMA Bina Juara. Saya Muhammad Raihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.